Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ukti binti Arifah, bisa dipanggil Ibu Arifah. Di sini saya mengampu mata pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 1, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Silakan kalian buka buku LKS dan buku catatan kalian. Nah, apa sih Pancasila itu? Menurut kamu, apa pengertian Pancasila? Pancasila itu adalah 5 dasar luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi berbagai bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kita bahas dari yang pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kata ideologi itu terdiri dari idea yang artinya pikiran dan logos yang artinya ilmu, sehingga arti dari ideologi adalah suatu gagasan yang berdasarkan ide tertentu. Setiap bangsa memiliki dasar dan ideologi negara yang dipedoman dalam menjalankan pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kedudukan yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara berarti Pancasila sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma bernegara. Maka, seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus didasari Pancasila. Nah, antara sila 1 sampai sila kelima dalam Pancasila itu saling berkaitan, yaitu saling menjiwai dan saling dijiwai. Dari sila pertama itu adalah menjiwai sila kedua, ketiga, 4, dan 5. Jadi, menjiwai sila-sila di bawahnya. Kemudian sila kedua itu dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ketiga, 4, dan 5. Sedangkan sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sedangkan sila keempat dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3 dan menjiwai sila kelima. Sehingga sila kelima itu dijiwai oleh sila ke-1, 2, 3, dan 4. Maka sila pertama ini adalah menjiwai sila-sila di bawahnya, sedangkan sila kelima itu adalah dijiwai dari sila-sila di atasnya. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia itu sendiri yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai suatu bangsa. Jadi, di sini Pancasila itu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya karena menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Itu artinya Pancasila sebagai pandangan hidup
dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia ini sering dikatakan way of life. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup itu maka ada beberapa sikap yang harus kita terapkan. Yang pertama, toleransi antar umat beragama, tenggang rasa dan tepa selera, cinta tanah air dan bangsa, musyawarah mufakat, dan adil terhadap sesama. Kemudian yang kelima adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Karena Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang mana harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Pancasila sebagai kedudukan Pancasila. Nah, maka tugasnya adalah kalian melengkapi tabel berikut. Jadi, langkah pertama kalian membuat tabel seperti ini, kemudian kalian melengkapi tabel seperti ini. Ada kolom nomor, kedudukan Pancasila, dan penjelasannya. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Kalian menjelaskan sedikit dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas. Begitu seterusnya sampai nomor 5. Nah, Ibu harap kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat memahami dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.